Sebelumnya kita telah membahas Christopher Columbus dan kedatangannya di benua Amerika. Kali ini kita akan berkenalan dengan Indian Tribe atau suku India. Suku Indian atau penduduk asli Amerika juga disebut Native Americans, First American, American Indians atau Amerindian adalah pemukim pertama Amerika Utara yang datang dari Asia lebih dari 20.000 tahun yang lalu. Karena mengikuti hewan buruan, mereka mengembara melewati Selat Bering, dulu disebut dengan Tanah Genting, kini jadi pemisah titik paling timur benua Asia dan titik paling barat benua Amerika. Lambat laun, mereka menetap dan berkembang menjadi berbagai suku. Berabad-abad mereka membangun masyarakat teratur. Pada abad ke-16, orang Eropa tiba di Amerika Utara untuk pertama kalinya, dibawa oleh Christopher Columbus. Karena mengira mereka tiba di India atau Asia, mereka secara keliru menyebut penduduk asli itu sebagai orang India atau Indian. Karena itu, penduduk asli benua Amerika tersebut dikenal dengan nama Indian sebagai bahasa Inggris dari kata orang India. Karena para pendatang dari Eropa tersebut menginginkan tanah, penduduk suku Indian tersebut merasa terancam. Mereka pun bertempur melawan para pendatang Eropa. Pada abad ke-19, penduduk suku Indian melawan pemerintah Amerika Serikat yang berusaha menggusur mereka. Namun, akhirnya mereka kalah dan dipindahkan ke reservat, daerah khusus untuk mereka tinggali. Hingga kini masih banyak orang suku Indian yang tinggal dan hidup di sana. Penduduk asli Amerika Utara terdiri atas banyak sekali suku. Mereka umumnya hidup dari berburu, memancing, dan bertani. Suku-suku terkenal di antaranya adalah Cheyenne, Comanche, dan Sioux yang hidup di Great Plains, Apache, Navajo, dan Pueblo yang hidup di barat daya. Lalu ada Iroquois, Huron, dan Cherokee yang hidup di daerah timur, serta Miccosukee yang tinggal di wilayah Everglades atau Florida. Suku Sioux dan suku lain dari daerah Great Plains hidup di tenda yang diistilahkan dengan tepe. Tepe terbuat dari kulit bison yang diregangkan pada kerangka kayu yang mudah dipasang. Di bagian atasnya ada penutup yang bisa dibuka agar asap dari api unggun bisa keluar. Suku Sioux berburu bison dengan berkuda. Kulit bison dipakai untuk membuat pakaian dan tepe dan dagingnya untuk makanan, serta tulang dan tanduknya untuk perkakas. Sioux terkenal karena berani dan terampil dalam berperang. Mereka berperang melawan pemukim Eropa dan penambang emas yang merampas wilayahnya pada tahun 1580-an. Pada tahun 1876, mereka mengalahkan pasukan kavaleri Amerika Serikat dalam perang yang kini terkenal sebagai Perang Little Bighorn di Montana. Tapi akhirnya mereka digusur juga ke reservat. Tiap suku Indian mempunyai bahasa sendiri. Meskipun terdiri atas berbagai suku, mereka bisa saling berkomunikasi dengan bahasa isyarat yang dipahami oleh mereka semua. Kepala suku Indian terakhir yang memimpin perlawanan terhadap orang kulit putih adalah Geronimo dari suku Chiricahua Apache. Ia memimpin serangan dari negara bagian barat daya hingga ke Meksiko. Akhirnya ia tertangkap dan diasingkan ke Florida, lalu dibebaskan dan menjadi seorang tokoh nasional yang termasyur. Berbicara tentang Apache, kita pasti familiar dengan kata itu dari sebuah lambang dan bungkus rokok. Apache dari kata Zuni Apache yang berarti musuh adalah nama kolektif untuk sejumlah masyarakat budaya di Amerika Utara yang bertutur dalam bahasa yang sama. Asal-usul nama Apache sendiri hingga saat ini masih ditelusuri sumber keabsahannya. Namun, terdapat beberapa teori yang menyebutkan penamaan suku Apache merujuk pada bahasa Yavapai Epache yang berarti orang-orang. Ada pula yang menyebutkan berasal dari bahasa Quechan yang berarti orang-orang yang berperang. Sekarang istilah ini mencakup juga suku Navajo. Dalam dialek mereka, orang Apache menyebut diri mereka Tineh, Tinde, atau Dini yang memiliki arti rakyat. Tokoh-tokoh terkenal suku Apache adalah Geronimo, Kosciuszko, dan Mangas Colorados. Angkatan Darat Amerika Serikat menemukan bahwa mereka adalah suku-suku yang kuat dengan strategi yang handal.
Suku Apache adalah salah satu suku Amerika asli yang migrasi ke selatan dari utara Amerika sekitar tahun 1400-an. Dahulu suku Apache tinggal di Arizona Tenggara dan sebagian besar wilayah barat daya Meksiko. Mereka hidup secara nomaden, berburu dan mengumpulkan bahan-bahan makanan. Rumah mereka disebut dengan tepe, sebuah bangunan pendek seperti gubuk yang terbuat dari ranting dan ditutupi dengan rumput atau terpal yang terbuat dari kulit kerbau. Arsitektur hunian disesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal mereka yang dominan berpasir dan gersang, serta suka terus berpindah-pindah. Kelompok-kelompok utama dalam suku Apache ketika mereka berada pada puncak kejayaan adalah Arifaipa, Chiricahua, Coyotero, Farawan-Gileno, Lanero, Mescalero, Mimbreno, Mogolon, Naisha, Sikun, dan Shichi. Mereka adalah kelompok-kelompok yang kuat dalam memimpin sejumlah pertempuran. Kekalahan pertama untuk suku Apache melawan orang Eropa adalah pada tahun 1886 ketika orang Apache Chiricahua dideportasi ke Florida dan Alabama dalam tahanan militer. Sekarang, populasi suku Apache tersisa sebanyak 11.000 jiwa. Tetapi, ada juga yang mengatakan jumlah mereka saat ini hanya sekitar 5.000 jiwa yang tersebar di Arizona, New Mexico, dan Oklahoma. Kepercayaan suku Apache berdasarkan pada kekuatan alam dan hal-hal gaib. Mereka melakukan penyembahan kepada roh atau makhluk gaib bernama Gan atau roh gunung dan Usen atau Yuz yang diyakini sebagai pemberi kehidupan. Bagi kelompok Mescalero, mereka meyakini adanya entitas astral yang disebut wanita bercat putih yang dipuja sebagai pelindung dan pemberi kebijakan-kebijakan hidup mereka. Upacara adat yang mereka lakukan seperti upacara ritus pubertas merupakan upacara sakral yang menandai setiap gadis remaja yang akan beranjak ke tahap dewasa. Perayaan upacara berupa pesta, tarian, dan ritual mereka persiapkan setidaknya 1 tahun sebelum, terutama oleh keluarga gadis remaja dengan mengumpulkan benda-benda keramat seperti jantung meskal dan serbuk sari tanaman air. Upacara ini merupakan warisan turun-temurun yang diberikan oleh wanita bercat putih. Dalam budaya Apache tradisional, setiap kelompok terdiri dari keluarga besar dengan kepala suku yang dipilih berdasarkan kemampuan, kepemimpinan, dan keahlian berperang. Mayoritas dari mereka telah mengenal perdagangan pada awal abad ke-16 yang dimulai dengan orang-orang Pueblo. Mereka menukar hasil panen jagung dan barang-barang tenunan dengan daging bison, kulit, dan bahan-bahan lainnya. Saat ini kehidupan mereka di wilayah reservat yang berdampingan dengan era modern tetap memelihara adat istiadat dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi orang luar yang memasuki wilayah reservat Apache, wajib menghormati tetua mereka serta memperlihatkan tata krama yang baik. Tradisi ini dipraktikkan oleh generasi-generasi muda mereka dengan memberikan contoh seperti tidak menatap mata secara langsung kepada seseorang yang lebih tua. Orang-orang dari luar juga wajib menata adab yang berlaku di sana ketika berada di lingkungan mereka. Beberapa pantangan diantaranya apabila bertemu dengan beruang dilarang mengganggu habitat mereka seperti merusak sumber makanannya, mengikuti jejaknya, atau mengambil barang yang pernah disentuhnya karena bagi mereka beruang adalah hewan yang dihormati. Mereka memanggil beruang dengan sebutan paman saya atau kakek saya, serta larangan membawa ular atau benda-benda yang terbuat dari kulit ular karena akan dianggap sebagai pertanda buruk. Suku Apache sendiri memiliki beberapa kelompok, yakni ada Jicarilla, Chiricahua, dan juga ada Mescalero. Nama Jicarilla yang dilafalkan menjadi Hearea berarti pembuat keranjang kecil. Bangsa Spanyol menamainya dengan istilah tersebut karena keahlian yang mereka miliki dalam pembuatan keranjang tradisional, manik-manik, dan tembikar tanah liat. Apache Jicarilla adalah salah satu dari 6 kelompok atau paskan yang bermigrasi keluar dari Kanada sekitar pada tahun 1300 hingga 1500. Dahulu, wilayah mereka mencapai 50 juta hektar yang mencakup utara New Mexico, Colorado Selatan, dan Oklahoma Barat. Secara geografis, wilayah ini membentuk 2 kelompok, yaitu Jicarilla Llaneros, penghuni dataran, dan Oleros, penghuni pegunungan dan lembah.
Cicarilla hidup secara nomaden dan damai hingga kedatangan bangsa Spanyol dalam ekspedisi Francisco Vasquez de Corona ke New Mexico. Pada tahun 1887, Apache Cicarilla bersedia mendiami wilayah reservat di New Mexico. Terdapat sekitar 10.000 anggota mereka, tetapi pada tahun 1897, populasi mereka menurun menjadi sekitar lebih dari 300 jiwa yang disebabkan oleh penyakit, perang, dan kelaparan. Saat ini, kelompok Cicarilla dengan lebih dari 3.000 anggota telah meningkatkan perekonomian mereka secara mandiri melalui penggembalaan domba, sumur minyak dan gas, serta kasino. Mereka juga dikenal terampil dalam membuat keranjang tradisional dan manik-manik. Yang kedua ada Mescalero. Mescalero merupakan salah satu kelompok tertua dalam suku Apache yang pada dasarnya mereka adalah seorang pemburu yang hidup secara nomaden dan berkelana bebas di wilayah Texas, Arizona, Chihuahua, New Mexico, dan Sonora. Wilayah mereka sendiri dibatasi oleh barisan gunung yang meliputi Sierra Blanca, Pegunungan Guadalupe, Gunung Three Sisters, dan puncak Gunung Oscura. Keempat gunung tersebut merupakan gunung suci yang melambangkan arah kehidupan sehari-hari bagi suku Apache. Kaum laki-laki bertugas memburu hewan di padang rumput dan pegunungan dengan menggunakan peralatan sederhana. Hasil tangkapan seperti kebau, antelop, dan rusa hanya diambil bagian-bagian yang dibutuhkan saat itu juga. Sementara itu, kalangan wanita bertugas menyiapkan daging dan kulit hasil buruan kaum pria, serta mengumpulkan tumbuhan liar, makanan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Mereka juga memiliki insting yang kuat dalam menumbuhkan sumber air. Makanan pokok mereka berupa jantung tanaman mezcal atau mezcal, yang ini juga menjadi alasan orang-orang pendatang dari bangsa Spanyol memberi mereka julukan Mescalero yang artinya orang-orang pemakan mezcal. Antara tahun 1700 sampai 1750, banyak kelompok Mescalero dipindahkan dari Texas bagian utara dan tengah dari musuh suku Comanche pada saat itu. Mereka berlindung di beberapa tempat seperti di pegunungan New Mexico, Texas Barat, Coahuila, dan Chihuahua. Setelah terjadinya beberapa konflik, pada akhirnya Mescalero dituduhkan pada tahun 1868 dan dipindahkan ke wilayah reservat melalui kesepakatan resmi oleh Presiden Ulysses S. Grant pada 27 Mei tahun 1878 yang berlokasi di Fort Stanton, New Mexico. Mereka terdiri dari 3 subsuku yaitu Mescalero, Lipan, dan Chiricahua. Saat ini mereka mengandalkan potensi pertanian, pengembalaan sapi, dan pariwisata sebagai sumber pendapatan ekonomi. Cara hidup Apache modern adalah dengan campuran dari kepercayaan dan ritual tradisional seperti tarian roh gunung dan budaya Amerika kontemporer. Apache Chiricahua yang berarti gunung besar bermukim di pegunungan di Arizona Tenggara. Mereka menyebut diri mereka Ahia yang dijuluki sebagai orang Indian Arizona paling suka berperang oleh bangsa Spanyol. Pada masa terjadinya perselisihan dengan orang kulit putih, penyerangan meluas ke New Mexico, Arizona Selatan, dan Sonora Utara. Tokoh pemimpin perang dari kelompok Chiricahua adalah Kosike, Victorio, Loco, Cato, Nice, Bonito, Mangas Colorados, dan Geronimo. Apache Chiricahua hidup secara nomaden. Selain berburu, mereka juga mengumpulkan bahan makanan seperti buah beri, kacang-kacangan, dan buah-buahan untuk bertahan hidup. Mereka juga menanamkan jagung dan melon dengan pengetahuan yang sederhana ketika musim panas berlangsung. Pada tahun 1872, pihak pemerintah Amerika Serikat dan kepala suku Chiricahua, Kosike, mengadakan kesepakatan perdamaian, baik dengan Chiricahua maupun kelompok Apache lainnya. Kemudian mereka menetap di reservat Chiricahua yang baru didirikan di Arizona Tenggara. Namun, berulangnya konflik permusuhan mengakibatkan penghapusan kesepakatan reservat. Perlawanan Apache berlanjut di bawah pimpinan Victorio dari kelompok Mimbreno dari tahun 1877 hingga 1880. Kelompok terakhir yang bertentangan dengan pemerintah Amerika Serikat dipimpin oleh Geronimo. Namun, mereka akhirnya menyerahkan diri pada tahun 1886. Ia diasingkan ke Florida, Alabama, dan Oklahoma. Sementara kelompok
kelompok mereka untuk seterusnya dibebaskan ke Fort Sill, Oklahoma, dan wilayah reservat Mescalero di New Mexico. Meskipun dikenal sebagai suku yang sering memusuhi suku lainnya, suku Apache memiliki hubungan perniagaan dengan orang-orang Pueblo. Namun, hubungan mereka sempat menjadi rusak setelah kedatangan bangsa Spanyol pada tahun 1541. Perselisihan semakin memuncak antara suku Apache dan Spanyol ketika mereka memperluas koloninya di Meksiko pada tahun 1598. Salah satu penyebabnya adalah adanya perdagangan budak yang diambil dari para tawanan Apache. Apache pada gilirannya menyerbu pemukiman Spanyol untuk merebut ternak, senjata, dan tawanan perang mereka sendiri. Jumlah mereka semakin bertambah oleh tawanan dari suku lain seperti Pueblo, Pima, Papago, dan orang Indian lainnya, serta orang kulit putih dan Spanyol. Mereka memperluas area penyerangan hingga ke wilayah selatan seperti Jalisco dan Meksiko. Salah satu pemimpin Apache yang terkenal yaitu Geronimo, yang berarti orang yang menguap atau Coyali. Lahir pada 16 Juni tahun 1829 dan wafat pada 17 Februari tahun 1909, adalah seorang pemimpin bangsa Amerika asli dari suku Apache yang lama berperang melawan pengambilan tanah milik suku Apache oleh para pemukim keturunan Eropa. Ia terkenal sebagai pemimpin yang hebat dalam penyerbuan dan peperangan. Ia sering memimpin banyak pria dan wanita di luar kemampuannya sendiri. Pada suatu waktu, ia akan memimpin sekitar 30 hingga 50 Apache. Selama periode konflik terakhir Geronimo dari tahun 1876 hingga 1886, ia menyerah 3 kali dan menerima kehidupan dalam reservasi Apache di Arizona. Kehidupan reservasi terbatas pada orang-orang Apache yang bergerak bebas, dan mereka membenci perbatasan pada cara hidup adat mereka. Pada tahun 1886, setelah pengejaran besar-besaran di Meksiko Utara oleh pasukan Amerika yang mengikuti pelarian cadangan ketiga 1885, Geronimo menyerah untuk terakhir kalinya kepada Letnan Charles Spade Garwood, seorang lulusan Point Barat yang berbahasa Apache yang telah mendapatkan banyak rasa hormat dari Geronimo. Geronimo kemudian dipindahkan ke General Nelson Mills di Skeleton Canyon, tepat di utara perbatasan Meksiko atau Amerika. Mills memperlakukan Geronimo sebagai tawanan perang dan segera bertindak untuk memindahkan Geronimo. Sambil menahannya sebagai tahanan, Amerika Serikat memanfaatkan ketenaran Geronimo di antara orang-orang non-Indian dengan menunjukkannya di berbagai acara. Bagi Amerika Serikat, ini memberikan bukti keunggulan cara Amerika. Bagi Geronimo, itu memberinya kesempatan untuk menghasilkan sedikit uang. Pada tahun 1898, Geronimo dipamerkan di pameran Trans-Mississippi dan Internasional di Omaha, Nebraska. Keterampilan perang seorang prajurit tampak dari tanda bulunya, yakni pernah membunuh seorang musuh, pernah membunuh dan mengambil kulit kepala musuh, pernah memotong leher musuh, serta mengalami cedera. Semuanya memiliki khas masing-masing. Suku Indian memakai busur dan anak panah, pisau, serta pentung sebagai senjata. Banyak pula yang membawa tomahawk. Pada abad ke-16, mereka mendapat senapan dari pedagang di Eropa. Orang Indian adalah pengrajin yang terampil. Mereka membuat pakaian dan hiasan kepala yang indah. Sepatu moccasin terbuat dari kulit yang disetik dan dihiasi dengan tali kulit serta aneka manik-manik. 1,5 juta orang India yang hidup di reservat yang mereka kelola sendiri, misalnya meliputi daerah seluas 6 juta hak di reservat Navajo di Arizona, New Mexico, dan Utah. Baru-baru ini beberapa suku Indian pesisir barat Laut Pasifik berhasil memprotes dan memperoleh tanahnya kembali. Sebelum orang Eropa tiba, suku Indian menduduki sebagian besar wilayah yang sekarang menjadi Amerika Serikat. Suku India dikelompokkan menjadi 6 wilayah geografis. Pemukiman Eropa secara bertahap mendesak suku-suku Indian ke barat dan barat daya, yang pada akhirnya pada tahun 1890 mereka menetap di beberapa reservat yang tersebar dan kini tinggal sedikit sekali penduduknya.